Ya, shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita anak-anak muda, ya, amin. Kita anak-anak muda ya. Janganlah kita lelah untuk memuji nama Tuhan. Tidak harus setiap hari Sabtu, tidak harus ketika ibadah di gereja, tetapi teman-teman bisa memuji nama Tuhan, memuliakan namanya dimanapun dan kapanpun. Saat ini kita mau sama-sama bersekutu melalui ibadah online. Kita mau datang pada Tuhan. Teman-teman, kita siapkan setiap hati kita, pikiran kita, mari kita arahkan pada Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama datang pada Tuhan dan memujinya. Kita akan angkat sebuah pujian yang mengatakan lebih baik satu dari beberapa. Satu hal yang ku minta
Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih setiamu tidak habis-habisnya kami. Hidup kami tidak berkesudahan dengan kasih setiamu. Dulu sekarang selama-lamanya Engkau tetap baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini ketika kami boleh bersama-sama memuji muliakan nama dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan tetaplah kami, berkati kami, menemani kami, menjaga kami. Dan biarlah setiap puji-pujian yang kami nyatakan kepadamu dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, kami sudah berada ucap syukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman, semangat? Ya, kita akan bersama-sama pujikan Tuhan Yesus baik. Dia dapat semua kasih-Nya.
Sungguh-sungguh jika benar-benar dalam hati kami, dan biarlah tidak benar-benar yang mau kami untuk semakin mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan betul dengan Engkau. Terima kasih Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh kembali bersama-sama untuk datang ke hadirat-Mu, dan kami boleh bersama-sama untuk mau dengar-dengaran dalam firman Tuhan. Memberkati kami sekalian yang mendengar Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada pada saat ini, Tuhan selalu hadir dan Tuhan selalu melawat kita pribadi lepas pribadi. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya berikan atau judul yang saya berikan itu adalah Victory itu MVP. Mungkin ada yang asing dengan istilah MVP ya. MVP itu apa sih gitu. Nah, tetapi untuk yang sering main game itu nggak asing lagi dengan istilah MVP, karena MVP ini sering dipakai di game, yaitu apa? Most Valuable Player. Artinya bahwa di dalam sebuah game ketika dia mendapatkan MVP, dia adalah orang yang paling berdampak di dalam tim itu. Nah, maksud saya victory itu MVP adalah ketika kita menghadapi setiap pertandingan hidup kita dan kita menang atas pertandingan itu, kita bukan hanya sekedar menang, tetapi kita boleh menjadi orang yang berdampak bagi orang lain. Menang bukan hanya sekedar menang, tetapi menang menjadi dampak bagi orang lain. Satu contoh misalkan, di dalam sebuah game, ya ada orang yang paling berdampak di game tersebut. Di dalam sepak bola misalkan, ada 1, 2, 3 orang yang paling berdampak di dalam satu pertandingan di tim tersebut untuk mencapai kemenangan. Di dalam sekolah ada 1, 2, 3 atau beberapa orang yang pintar dan dia berdampak bagi orang di sekitarnya. Kalau kalian pintar di sekolah, jangan hanya pintar, tetapi ketika kalian pintar, kalian harus berdampak bagi orang lain. Artinya apa? Kamu harus menjadi orang yang mau berbagi ilmu dengan teman-teman. Lalu di dalam pekerjaan misalkan, ada orang yang naik jabatan cepat, ada yang naik pangkat cepat. Dia bukan hanya naik jabatan saja, tetapi dia bisa berdampak bagi teman-temannya, menjadi motivasi, bahkan memberitahu bagaimana supaya dia bisa cepat naik pangkat dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, bagaimana caranya kita bisa menjadi victor itu MVP? Bagaimana caranya supaya kita menjadi menang dan berdampak bagi orang lain, bukan hanya sekedar menang. Yang pertama, Yosua 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yang pertama poinnya, bagaimana kita bisa menjadi victor itu MVP atau menang dan berdampak bagi orang lain adalah dengar panggilan Tuhan. Yosua, dia tahu untuk apa dia dipanggil oleh Tuhan. Dia dengar panggilan Tuhan akan hidupnya. Walaupun memang Yosua ini siapa sih? Dia hanya hambanya si Musa. Tetapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk meneruskan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, meneruskan perjalanannya, dia mau mendengarkan panggilan Tuhan dan dia mau bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Banyak orang yang nggak tahu panggilan hidupnya untuk apa. Banyak orang yang nggak tahu dia dilahirkan untuk apa. Ingat, Tuhan nggak pernah ngeprank, Tuhan nggak pernah bercanda ketika menciptakan seseorang. Ketika kalian dilahirkan di bumi, Tuhan nggak iseng. Wah, Tuhan kayak kurang kerjaan gitu ya. Tetapi Tuhan punya maksud yang baik, Tuhan punya maksud yang luar biasa untuk kita
supaya kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Contohnya di situ saya kasih gambar orang pengemis, orang narapidana atau penjahat, orang pemulung misalkan, atau orang miskin. Apakah Tuhan sengaja menciptakan mereka untuk menjadi seperti itu? Saya yakin dan percaya tidak. Tuhan menciptakan mereka dengan maksud baik. Setiap orang diciptakan Tuhan dengan maksud yang baik. Hanya seringkali dia tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan. Dia tidak tahu maksud Tuhan dalam hidupnya, tujuannya untuk apa. Sehingga ya sudah, dia gagal dalam hidupnya. Nick Vujicic, dia dilahirkan dengan tidak normal seperti pada orang normal pada umumnya, tetapi dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena dia tahu panggilan hidupnya dari Tuhan. Dia melakukan apa yang memang Tuhan visikan dalam hidupnya, sehingga dia menjadi orang yang hebat, dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nah, kita yang tubuhnya normal, kita yang nggak ada cacat seperti ini, apakah kita tahu panggilan Tuhan itu untuk apa? Apakah kita tahu maksud Tuhan menciptakan kita itu untuk apa? Apakah kita tahu visi Tuhan untuk kita itu apa? Kalau belum tahu, cari tahu. Jangan sampai kita apatis aja, sudahlah hidup ya kayak gini-gini aja. Hidup hanya isi going, yang penting ngalir. Orang kan hidup untuk mati gitu. Nah, enggak. Tetapi kita hidup di dunia ini, Tuhan punya maksud yang baik, dan Tuhan punya tujuan yang baik untuk setiap orang yang diciptakannya. Tuhan tidak pernah ngeprank ataupun iseng. Bill Gates pernah mengatakan, jika kau terlahir miskin, itu bukan salahmu. Tetapi jika kau mati dalam keadaan miskin, itu adalah kesalahanmu. Artinya apa? Bahwa keadaan itu jangan dipersalahkan. Banyak orang yang mengatakan, oh aku lahir dari orang miskin, keluarga yang miskin, pasti aku akan miskin. Oh aku orang lahir dari keluarga yang tidak baik-baik kok, pasti keluarga pun nanti juga tidak baik-baik. No. Tetapi ketika kita mungkin berada dalam keadaan yang miskin, orang tua kita miskin, ketika kita tahu panggilan Tuhan kita, Tuhan itu untuk apa dalam diri kita, saya yakin dan percaya kita akan menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Hakim-Hakim 11 ayat 1-11. Kita akan belajar dari kisah Yefta. Yefta, siapa sih Yefta itu? Kita baca ayatnya. Ayat yang pertama. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sunggal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak perempuan lain. Perhatikan di sini, Yefta lahir dari seorang perempuan Sunda, seorang pelacur, punya seorang pelacur, dan dia diusir dari keluarganya. Bayangkan betapa tidak sakit hatinya dia, betapa tidak kecewanya dia. Dia sudah lahir dari perempuan yang tidak baik-baik, dan dia diusir dari keluarganya. Lalu ayat yang ketiga, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tok di sana. Berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Perhatikan, Yefta ketika diusir dari rumahnya, apa yang dia lakukan? Nakal, berbuat kejahatan, merampok gitu, bersama dengan di sini petualang-petualang gitu. Nah, artinya bahwa pada waktu dia diusir dari rumah, lalu dia bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak baik, akhirnya dia menjadi orang yang tidak baik dan dia melakukan hal yang tidak baik. Ingat firman Tuhan pernah mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan kita menentukan, ya setidaknya cukup menentukan masa depan kita. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang baik. Kalau kalian bergaul dengan orang-orang yang baik, maka kehidupan kalian juga akan baik. Karena polanya kalian yang kalian lakukan adalah hal yang baik. Nah, ayat yang ke-6 dikatakan, kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima dan biarlah kita berperang melawan Bani Ammon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu.
ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Ammon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Ayat yang ke-9, kata Yefta kepada tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Ammon, dan Tuhan menyerahkan aku kepadamu, Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Maka Yefta ikut dengan tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saya yakin dan percaya bahwa ketika Yefta dikunjungi oleh tua-tua Gilead, dan apa yang mereka perbincangkan, Yefta mendengarkan panggilan Tuhan, sehingga dia mau pulang dan membela bangsanya. Bayangkan kalau Yefta apatis, ya sudahlah, aku dulu pernah diusir, masuk sekarang kamu butuh bantuanku, kamu datang. Apa yang terjadi? Yefta tidak akan pernah tercatat dalam Alkitab. Tetapi Yefta dengar panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, dia lakukan. Yang pertama, dengarkan panggilan Tuhan. Kalau kita mau menang dalam kehidupan ini, dengarkan panggilan Tuhan. Tuhan mau kita ini jadi apa? Tanya sama Tuhan, Tuhan, engkau mau apa sih sama aku? Tanya sama Tuhan. Lalu yang kedua, persiapkan perlengkapan. Yosua 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Persiapkan perlengkapan sebelum kita menghadapi sebuah pertandingan. Persiapkan perlengkapan. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah sesuai dengan Yosua 1 ayat yang ke-7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya akan bagikan 3 kualitas hati. Ini sering saya sampaikan juga di pemuda, dan juga sudah sering saya sampaikan juga di sekolah saya kepada murid-murid saya. Kualitas hati yang pertama adalah kualitas hati kertas. Kertas itu mudah dirobek, bahkan tanpa alat. Kalau kertas awalnya memang bagus, tapi ketika dia dirobek lalu diuntel-untel tanpa alat, dia rusak, mudah rusak. Artinya apa? Kualitas hati kertas, dia mudah sekali tergores, mudah sekali disakiti. Baru diomongin apa, dia merasa tersinggung, diomongin sedikit dia sakit hati, diomongin sedikit dia kepahitan dan lain sebagainya. Kualitas hati kertas, kualitas hati yang tipis sekali, yang mudah disakiti. Lalu yang kedua, kualitas hati kaca. Kaca tidak mudah digores, tetapi ketika pecah sangat sulit untuk digabungkan lagi. Kalau saya di kios itu, kalau potong foto misalkan pakai cutter itu landasannya pasti kaca, karena dia sulit untuk digores. Tetapi ketika kaca itu sudah pecah, mungkin dipukul lalu dia pecah, akhirnya apa? Kaca itu sulit untuk digabungkan lagi. Nah, kualitas hati kita, kalau kita punya kualitas hati kaca, oke, 1, 2, 3 kali orang ngomongin kita masih oke, nggak kegores. Tetapi ketika kita sering kali digitukan terus, dan akhirnya hati kita pecah, kita sakit hati, sulit sekali untuk dipulihkan. Kita kepahitan sampai bertahun-tahun, sulit untuk dipulihkan. Dan saya berdoa tidak ada satu orang pun yang kepahitan dengan siapapun. Nah, kita berdamai dengan masa lalu kita. Apapun masa lalu kita, terlepas dari kita pernah berbuat apa di masa lalu, ataupun kita pernah disakiti seperti apa di masa lalu, kita sudah berdamai dengan masa lalu kita. Yang ketiga adalah kualitas hati baja. Ini yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen. Ini harus dimiliki oleh pemuda-pemuda hebat yang akan menuju kepada kemenangan yang berdampak bagi orang lain. Kualitas hati baja tidak mudah rusak, kokoh dan kuat. Makanya Yosua tadi bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuat seperti baja. Dia ditempa seperti apapun dia tetap kuat, kokoh. Orang mau bilang apa, terserah, yang penting saya hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Orang mau bilang apa, terserah, yang penting hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Ada orang yang bilang, oh kamu kan orang miskin, masa kamu jadi ini? Oh kamu kan masa lalunya seperti ini, kamu gak mungkin. So, milikilah kualitas hati baja. Yang kedua adalah bertindak hati-hati.
Iman dan nekat itu beda tipis. Berprinsip teguh dan keras kepala beda tipis. Satu contoh tentang kasus corona ini, virus corona ini, COVID-19. Ada di sini yang berani berjabat tangan dengan orang yang terpapar virus corona. Saya yakin dan percaya kita tidak senekat itu, karena kita punya iman tetapi kita tidak nekat. Itu contoh praktis. Jadi iman boleh, tetapi nekat jangan. Berprinsip teguh boleh, tapi jangan keras kepala. Yang ketiga, poin yang ketiga supaya kita bisa victory to MVP adalah minta bantuan Tuhan. Yosua 1 ayat yang 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bisakah Tuhan menolong kita tanpa kita minta? Bisa. Tetapi kita akan menjadi orang yang paling sombong di dunia ini. Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Tuhan tahu kok apa yang kita perlukan. Tetapi kita minta bantuan sama Tuhan. Jangan jadi orang sombong. Jangan merasa bahwa diri kita mampu melakukan semuanya sendiri. Untuk mencapai garis finish aku bisa sendiri. Minta bantuan Tuhan. Tetap minta pertolongan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetap rendah hati. Karena kita butuh pertolongan Tuhan untuk mencapai garis finish kita, untuk mencapai kemenangan kita. Dan kita bukan hanya menang, tapi boleh menjadi dampak bagi orang lain. Kesimpulannya, menang bukan hanya menang, tetapi harus jadi dampak bagi orang lain. Karena orang yang hanya ingin menang, seringkali dia berlaku curang dalam pertandingan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini yang boleh menguatkan kami. Mampukan kami untuk melewati setiap tantangan hidup kami sehingga kami boleh sampai kepada garis akhir dengan baik dan kami boleh menjadi dampak bagi orang lain. Kami menang dan kami menjadi dampak. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.